Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 6. Apa kabarnya? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku, pembelajaran PAI yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah memperintahkan untuk segenap mukmin muslim harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati orang tuanya ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai anak muslim, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama ayah dan ibu ya. Orang tua kita juga guru, juga disebut dengan orang tua kita ya, dan anggota keluarga lainnya ya. Nah, anak-anakku semuanya, dengan anjuran tersebut kita harus berbuat baik kepada orang tua ya. Semua anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat atau jauh. Bahkan hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah dan bundanya akan dipanjangkan umurnya. Mambarro walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umurihi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Anak-anakku, pengertian hormat. Pengertian hormat itu secara bahasa adalah menghargai, ta'zim atau sopan. Secara istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Pengertian patuh secara bahasa, patuh adalah suka menurut, taat, berdisiplin. Secara istilah, perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang pertama adalah memberi salam, minta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah, mendoakan orang tua setelah sholat, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, tidak banyak bermain, harus dituruti. Lalu kemudian minta izin terlebih dulu jika ingin bermain ke rumah teman, dan perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti, dan sebagainya. Orang tua kita harus selalu kita doakan. Doa untuk kedua orang tua kita menjadikan berkah untuk kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan tidak pernah terputus amal ibadah kita.
Doa untuk kedua orang tua kita tentunya semua sudah tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebabkan restu dari orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu, seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Yang paling penting adalah meminta restu, meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Nabi disebutkan, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rawahul Baihaqi. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sekedar berbuat baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua kita. Mengandung kita, merawat kita, membesarkan kita, memberi makan, membiayai kita, itu adalah kebaikan-kebaikan orang tua kita yang telah merawat kita, menyayangi kita dari kecil. Masya Allah. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Anak-anakku semuanya, perintah Allah untuk hormat dan patuh terhadap orang tua dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Materi selanjutnya adalah tentang hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Kepada sesama anggota keluarga, kita juga harus menghormati dan mematuhi mereka. Contohnya, jika bertemu saudara atau famili yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Kemudian mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Terhadap adik yang lebih muda, hendaknya kita lebih menyayangi. Tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat anggota keluarga kita, misalnya adik atau kakak atau nenek, sedang sakit. Tidak boleh
mengganggunya. Materi yang selanjutnya adalah pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru lautan ilmu yang telah mendidik kita, membimbing kita, memberikan ilmu kepada kita, mendidik akhlak kita. Maka menghormati guru adalah suatu kewajiban. Bagaimana contoh menghormati guru? Nah, contoh menghormati guru atau contoh hormat dan patuh kepada guru adalah ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saat belajar tidak banyak bercanda di kelas. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Nasihat untuk kemajuan siswa atau siswi harus dipatuhi. Kemudian larangan guru tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelasnya, hendaknya dipenuhi. Nah, itulah contoh hormat dan patuh terhadap guru yang harus ditaati oleh seorang murid. Hikmah dan manfaat hormat dan patuh. Yang pertama, mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, disayang orang tua, guru dan anggota keluarga. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Dan yang keempat, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran hormat dan patuh ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk belajar selalu dan taat terus, patuh dan hormat kepada orang tua. Sekian dari Bu Guru Haja Isti. Ibu doakan semoga kita semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga sholat dan ngajinya dan tetap semangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.